Halo guys, welcome to back my channel. Saya Oni Lestari dengan NPM 0212000044 pada prodi S1 Sistem Informasi. Saya dari mahasiswa Sistemik Politeknik Palkomtek Palembang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang proteksi dan keamanan sistem operasi pada mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampuh Bapak Yuniansah Eskom Mkom. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Apa itu proteksi dan keamanan pada sistem? Proteksi itu adalah mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem operasi. Nah, objek-objek tersebut bisa berupa perangkat keras seperti CPU, memori, disk, printer, dan lain-lain yang ada pada perangkat keras tersebut. Nah, fungsi dari proteksi dan keamanan bagi sistem operasi adalah salah satu melindungi komputer baik itu sumber daya maupun data atau data user dan sistem. Nah, terhadap melindungi dari penipuan dan pencurian. Nah, sistem proteksi itu yaitu adalah sebuah akses dari beberapa objek yang diproduksi perangkat keras seperti apa yang saya jelaskan tadi ya. Nah, secara sederhana, mekanisme proteksi ini dapat digambarkan dengan konsep domain. Nah, apa itu domain? Domain adalah himpunan yang berisi pasangan objek dan hak akses pada masing-masing operasi. Nah, seperti root, write, execute ya yang dapat dilakukan terhadap objek tersebut. Nah, dalam setiap waktu, setiap proses terdapat beberapa objek yang dapat diakses oleh proses tersebut dan operasi-operasi apa yang boleh dilakukan oleh proses objek tersebut. Nah, jadi prosesnya itu juga bisa berpindah dari domain ke domain lain ya dalam pada saat kita eksekusi. Nah, jadi bisa dipahami ya guys, maksud dari sistem proteksi itu apa. Nah, lanjut yang kedua itu pembahasan tentang keamanan. Apa itu keamanan sistem? Yaitu adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tak terotorisasi. Nah, umumnya keamanan sistem itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada keamanan eksternal, yaitu berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup atau hacker dan berencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Nah, pada pembahasan berencana seperti kebakaran dan kebanjiran ini akan saya bahas pada tahap slide selanjutnya ya guys, karena di sini akan saya jelaskan seperti apa bentuk dari keamanan tersebut. Yang kedua ada keamanan interface pemakai atau user interface security ya, yaitu berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Nah, yang ketiga ada keamanan internal atau internal security. Nah, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tidak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Nah, jadi pada keamanan ini ada juga yang dimaksud dengan satu, penggunaan sistem komputer sudah tentu memiliki data-data dan informasi yang berharga baginya. Nah, itu seperti apa sih guys? Yaitu melindungi data-data ini dari pihak-pihak yang tidak berhak atau merupakan hal penting bagi sistem operasi. Ya, jadi inilah yang disebut dengan keamanan security yang saya sebutkan tadi ya. Nah, jadi yang kedua ada sebuah sistem operasi memiliki beberapa aspek tentang keamanan ya. Nah, itu seperti apa aspeknya? Aspek-aspek ini berhubungan terutama dengan hilangnya data-data, sistem komputer dan data-data di dalamnya terancam dari aspek keamanan ya, aspek penyusup ya, dan aspek musibah. Nah, musibah dari penyusup karena aspek keamanan itu tidak hanya berada pada musibah akan kerusakan sistem operasi tersebut, tetapi juga dengan ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab ya.
Nah, yang ketiga ada dari aspek ancaman. Nah, secara umum, sistem komputer itu menghadapi ancaman terbuka dari data-data rahasia. Nah, pengubahan data-data oleh orang yang tidak berhak juga pelumpuhan sistem dengan adanya denial of service ya atau DOS. Jadi ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau melakukan tindakan kriminal ya. Nah, yang keempat itu ada dari aspek penyusup. Nah, saat ini hanya orang yang mencoba untuk masuk ke dalam sistem operasi dengan berbagai macam tujuan. Ada yang hanya ingin mencoba menjebol sistem operasi, ada juga yang mencoba mengambil keuntungan dari tindakan penjebolan itu atau cracking ya. Nah, jadi orang yang mencoba untuk menjebol sebuah sistem operasi itu antara lain untuk mendapat keuntungan pada dirinya sendiri ya, yaitu dinamakan dengan cracking ya. Nah, kalau orang yang berusaha menjebol pada sistem operasi itu dinamakan hacker ya. Jadi bisa dipahami caranya orangnya ya. Yang selanjutnya itu ada masalah-masalah pada keamanan. Nah, seperti apa saja ya masalah-masalah dalam keamanan itu? Yaitu yang pertama, kehilangan data yang disebabkan oleh bencana. Nah, maksud dari bencana itu yaitu adalah yang seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, perang, permusuhan ya. Jadi tindakan-tindakan yang tidak hanya dilakukan oleh manusia tapi juga bisa disebabkan oleh bencana karena dalam sistem operasi yang terganggu dan akan menjadi rusak. Nah, yang kedua itu ada kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, apa itu kesalahan pada perangkat keras dan perangkat lunak? Apa saja yang disebabkan oleh hal tersebut? Yaitu yang pertama, fungsi dari ketidaksamaan fungsi dari pemproses ya atau sebuah proses ya yang akan mengakses pada sistem operasi tersebut. Yang kedua ada disk atau tape yang tidak terbaca ya. Seringkali ini terjadi pada saat kita menggunakannya ya. Yang ketiga ada kesalahan program ya atau bugs. Nah, jadi kesalahan program itu juga termasuk dalam kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak ya. Yang ketiga itu ada kesalahan perangkat keras yang dapat dilakukan dengan pencegahan dan perawatan yang rutin. Nah, jadi kalau kita tidak mau ada kesalahan pada perangkat keras dan perangkat lunak kita, ada cara-cara atau tips yang bisa kita lakukan secara rutin agar hal tersebut tidak terjadi pada komputer atau sistem operasi yang sedang kita olah ya. Nah, selanjutnya itu ada eh, kendala perangkat lunak yang dilakukan dengan tethering atau debugging ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya itu ada kesalahan manusia. Nah, jadi masalah-masalah pada keamanan itu bisa juga disebabkan oleh kesalahan manusia. Ini tidak asing lagi ya, karena juga tidak lepas dari hubungan manusia dan komputer ya. Nah, jadi kesalahan manusia ini yang pertama itu adalah kesalahan pemasukan data. Yang kedua itu memasang tape atau disk yang salah. Jadi itu sering sekali ya dilakukan oleh penggunanya. Yang ketiga ada eksekusi program yang salah dan kehilangan disk atau tapes. Nah, jadi pengeksekusian program yang salah, jadi itu akan kehilangan disk atau tape ya pada
sistem operasi itu sendiri. Yang kedua ada penyusup, terdiri dari dua ya. Yang pertama itu penyusup pasif, yang kedua ada penyusup aktif. Nah, apa itu penyusup pasif? Pasif yaitu yang membaca data yang tidak terotorisasi ya. Yang kedua ada penyusup aktif. Nah, yaitu data yang tidak diotorisasi ya. Nah, selanjutnya ada kategori penyusupan. Kategori penyusupan ini yaitu yang pertama ada lirikan mata pemakai non teknis. Nah, apa sih itu lirikan mata pemakai non teknis? Yaitu adalah pada sistem time atau sharing ya, kerja ke pemakai dapat diamati oleh sekelilingnya. Bila dengan lirikan mata itu dapat mengetahui apa yang sedang diketik dengan pengisian password. Nah, maka pemakaian non-teknis ini dapat mengakses fasilitas yang bukan haknya ya. Nah, yang kedua ada penyadapan oleh orang lain. Nah, jadi seringkali terjadi itu penyadapan ya terhadap orang-orang yang kadang tidak bertanggung jawab ya. Nah, yang ketiga ada usaha hacker dalam mencari uang. Nah, seringkali hacker itu mempunyai banyak banyak cara ya supaya dia bisa mengambil keuntungan dari hal-hal yang sudah dia perbuat atau sejenis penipuan ya. Nah, yang keempat itu ada spesialis militer atau bisnis. Nah, yang kita lihat ya itu bisa juga berpengaruh terhadap bisnis. Selanjutnya yaitu ada ancaman-ancaman keamanan. Nah, ancaman-ancaman keamanan ini terdapat sasaran pengamanan yaitu adalah menghindari, mencegah dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Nah, kebutuhan pada keamanan sistem komputer ini bisa dikategorikan dalam 3 aspek. Yang pertama itu kerahasiaan atau secrecy ya. Nah, apa itu kerahasiaan atau secrecy? Yaitu keterjaminan bahwa si informasi ini di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi dan dimodifikasi untuk tetap menjaga konsisten dan keutuhan data di sistem itu sendiri gitu. Nah, yang kedua itu ada integritas atau integrity, yaitu keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Nah, yang ketiga ada ketersediaan atau availability ya, yaitu adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer itu tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Nah, jadi berdasarkan fungsi ini, sistem komputer sebagai penyedia informasi ancaman terhadap sistem komputer yang dikategorikan menjadi 4 ancaman ya. Yang pertama itu adalah interupsi, yang kedua ada intersepsi, yang ketiga ada modification, yang keempat ada fabrication ya. Nah, jadi ini bukan nomor dari kejelasannya ya, saya salah. Ini adalah bagian-bagian dari bagian-bagian dari ketersediaan tadi. Nah ya. Nah, selanjutnya itu ada pembagian atau taksonomi Bowles yang menghasilkan tipe-tipe program jahat dengan sebagai berikut. Yang pertama itu ada bakteri ya. Yaitu bakteri adalah program yang mengkonsumsi sumber daya sistem dengan mereplikasi dirinya sendiri. Nah, seperti apa itu? Yang mereplikasi terhadap dirinya sendiri itu. Nah, jadi sumber daya sistem ini dengan mereplikasi dirinya sendiri, maka bakteri ini secara eksplisit merusak file ya. Dia bersifat merusak file. Jadi tujuannya program ini hanya satu, yaitu mereplikasi dirinya secara sederhana yang bisa hanya mengeksekusi 2 dari kopian dirinya secara simultan pada
si programming atau menciptakan dua file baru, masing-masing adalah kopian file program dengan backstream. Nah, jadi kedua kopian ini kemudian mengcopy dua kali dan seterusnya. Nah, ada yang kedua itu ada yang namanya virus. Apa itu virus? Pada komputer yaitu adalah buatan manusia yang bertujuan merugikan orang lain dengan ancamannya yaitu yang bersifat merusak. Nah, jadi virus ini ada yang dibuat oleh manusia dengan tujuan ingin merugikan orang lain yang menjadi mangsanya ya. Nah, itu sifatnya merusak, tetapi tidak semua program virus itu dibuat untuk merusak ya. Ada juga yang mungkin membuat virus itu dengan tujuan melindungi hasil karya sendiri. Nah, jadi dia melindungi hasil karya sendiri itu dengan membuat sebuah virus pengaman ya, mungkin untuk melindungi sebuah karyanya sendiri gitu. Nah, jadi perbedaan yang sangat mendasar yaitu antara virus dengan worm. Worm yang akan saya bahas pada tahap slide selanjutnya, yaitu meskipun sama-sama mempunyai sifat merusak dan kekuatannya untuk memperbanyak diri, worm juga tidak mampu menempelkan dirinya pada program lain. Nah, yang ketiga itu ada trapdoor ya. Itu merupakan suatu titik masuk ke dalam suatu sistem dengan cara membypass ya sistem keamanan tersebut. Nah, itu seperti apa? Dengan demikian, seseorang dapat melakukan sesuatu dengan sistem tersebut. Nah, jadi para hacker ini umumnya menggunakan cara itu untuk bisa masuk ke sistem komputer yang ingin dirusaknya. Jadi dia memanfaatkan pada sistem ini untuk bisa masuk ke sistem yang akan ingin dirusaknya ya. Nah, yang keempat itu ada Trojan horse ya. Apa itu Trojan horse? Yaitu merupakan teknik integrasi yang sering dilakukan oleh virus dengan membuat suatu program yang bermanfaat. Tetapi dalam program ini diselipkan suatu program yang amat berbahaya karena dapat menghancurkan atau menghapus data yang ada dalam disk atau hard disk. Nah, jadi kalau misalnya program ini berupa virus komputer, nah oleh karena itu apabila komputer itu diaktifkan secara tidak sengaja juga mengaktifkan program virus ya. Yang kelima ada worm. Apa itu worm? Yaitu adalah program yang dapat mereplikasi dirinya sendiri dan mengirim kopian dari komputer ke komputer lewat sebuah jaringan, hubungan jaringan ya. Nah, pada worm itu selain hanya programasi ya, worm itu biasanya melakukan fungsi yang tak diinginkan atau network worm ya yang menggunakan hubungan jaringan untuk menyebar dari sistem ke sistem lain. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa macam virus pada komputer. Yang pertama ada virus worm, yang kedua ada virus trojan, seperti apa yang saya bahas di atas, ada multimate partile virus, ada scripting virus, ada FAT virus, ada M virus, ada combination virus, ada virus backdoor ya, ada restore virus, ada microvirus, dan masih banyak lagi virus-virus lainnya. Nah, di sini ada antivirus yang namanya antivirus. Nah, jadi pendekatan antivirus ini yang pertama itu dideteksi, yang kedua itu diidentifikasi, yang ketiga itu penghilangan dengan program antivirus. Nah, jadi generasi untuk pencegahan antivirus ini yaitu ada G1 yaitu sekedar scanner biasa, lalu ada G2 atau heuristic scanner, ada G3 atau activity trap, ada G4 full V2 protection ya. Nah,
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video penjelasan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Saya akhiri. Selamat siang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.